warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Brigadir Taruna Dimas Eri Prabowo Dan saya Brigadir Taruna Azkia Pamungkas Rosadi, dan selalu bersama di sini kita ditemani orang yang sangat-sangat spesial ya. sangat-sangat spesial. Bukan di lingkungan batalion, tapi di lingkungan Resimen Korps Taruna Akademi Kepolisian. Dan kalian bisa lihat sendiri dari tongkatnya aja udah menunjukkan dia ini pasti yang memegang komando. Betul, yang memegang komando baik bagi itu rekan-rekannya sendiri ataupun Benar. bagi seluruh Elemen Taruna Akademi Kepolisian. betul Sebagai penggerak ya. gerak. Langsung aja kita sambit. Oh, jangan disambit. Jangan disambut. Gak berani dah Menker. Ini aja duduk sini. Tapi hati-hati gue hari ini berasa apa ya? Karena sosok orang yang benar-benar gue teladani bagi semua taruna, dan juga kita lihat ini sosok Fitra ini role model Taruna Akademi Bagi Kepolisian. role model bagi teman-temannya maupun bagi Jadi gue agak gugup sekarang dia. Jadi tadi nggak bisa bercanda deh. Iya, Tegang jadi banget nggak bisa nih, bercanda. Boy. Iya. Tapi malam kali ini atau hari ini memang kita harus yang namanya ngobrol-ngobrol santai. Jangan apa, Bu? Jangan terlalu tegang. Nah, jangan terlalu tegang. Jadi nggak apa-apa lah, senyum-senyum dikit. Nggak apa-apa ya. Boleh Lanjut. kan? Lanjut. Mengalir gitu ya. Cuma dua kata. Lanjut. Serem banget ya. Kita Kenalkan tamu kita pada hari ini. Silakan memperkenalkan diri. nama panjang, nama lengkap. Saya Fitra Darlian, saya berasal dari Bangka Belitung. Wah, Mungkin Bangka Belitung. Askia juga udah tahu pasti ya, udah 4 Tahu tahun lah, bersama. teman-teman di rumah yang nggak tahu. Saya SMA itu di Pangkal Pinang. Bu. Askia, berarti asli Dimas. Pangkal Pinang ya, asli Pangkal Pinang, ya Laskar Pelangi lah, Laskar Pelangi. Oh, ada yang bagus Bangka tuh di Belitung. Bangka Belitung, Iya. pantainya Parai kalau nggak salah ya. Betul, itu berarti Mas Dimas sudah pernah ke sana kan ya? Belum, lihat aja di berita. Nah, Bangka Belitung ke Pangkal Pinang berapa menit? Bangka Belitung ke Pangkal Pinang ya. Pangkal Pinang itu adalah ibu kotanya lah. Oh, ibu kota ibu- dari Bangka Belitung. Oh, ibu kota Bangka Jadi Belitung. kalau pertanyaan dari Jakarta ke Pangkal Pinang itu berapa menit ya? Kurang lebih sekitar 50 menit lah ya kalau kita naik pesawat gitu ya. Naik pesawat. Berarti lebih Sekitar jauh. 55 menit. Tasik Jakarta ya. Ya, kalau naik mobil jauh dari Tasik Jakarta, mungkin lebih cepet dari Pangkal Pinang lebih cepet ke Pangkal Jakarta. Pinang ke itu. Jakarta. Betul. Pangkal Pinang dulu SMA di. Saya SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Wah, Atau yang udah, kalau yang udah satu pasti itu SMA unggulan di daerah. Iya kan? Nah, SMA 1 Tasikmalaya suaranya. SMA Lazar Pejaten mana? Ngomong kalah dong ya. Pak, kan teman kita ini udah ngejelasin tadi kan dari Fitra ini dari Bangka Belitung, Betul, Pangkal Pinang. betul. Kok bisa sih pengen jadi Taruna Akademi Kepolisian? Ya pertanyaan ini sebenarnya udah sering ya ditanyain tuh. Tapi harus kita tanyain Iya, karena betul. tiap orang tuh berbeda-beda. Kok pada mau sih jadi Taruna Akademi Kepolisian? Kenapa kita nggak mau gitu loh? Jadi Taruna Akademi Kepolisian itu ya adalah suatu kebanggaan dari kita sendiri. Yang pertama, kita berusaha untuk mengabdikan diri kita dalam suatu organisasi kepolisian, institusi kepolisian, di mana kita bisa berbuat menolong masyarakat, kita bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan seperti tugas pokok Polri kan, Harkamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi serta melayani dan mengayomi masyarakat. Memang beda loh ya. Jawaban dari Kalau dengar dan Menkor nih serem ya. betul ya. Dari jawabannya aja tuh kayak udah wibawa banget itu. Wibawa banget. Beda sama kita petakilan, Re. Nah, kita ini emang jelek. Jelek lagi. Kalau jelek gak bakal bawain acara, Wo. Nah, kan tadi udah jadi Taruna Akpol, dan kita tahu sosok Fitra ini sebagai sosok komandan kami. Apakah pernah bermimpi apa sebelumnya? Menjadi seorang dan Menkor gitu. Pada awalnya maksudnya wah nanti pas mau masuk Akpol pengen jadi dan Menkor lah. Mau jadi apa gitu. Ya, yang pertama saya di sini sangat bersyukur. Saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita itu tidak akan menjadi seseorang yang bermanfaat kalau bukan dari petunjuk yang di atas, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu juga berkat dari doa kedua orang tua. Ya, kita kan tidak boleh melupakan jasa dan budi dari kedua orang tua itu. Jadi kita harus kembalikan lagi apa yang kita dapatkan sekarang adalah salah satu balas budi setelah jasa dari kedua orang tua. Orang-orang terdekat kita yang mendukung serta mensupport kita. Kalau pertanyaan dari Askia sama Dimas tadi, apakah pernah bermimpi? Betul. Ya kita semua hidup tuh harus diawali dengan mimpi. Betul ya.
kita hidup harus diawali dengan mimpi. Kalau kita nggak punya mimpi, ya bagaimana kita menggapai impian kita? Malam-malam gua nggak pernah mimpi tapi ya. Itu beda. Kecapean kali ya, bro. Oh beda ya. Gua kira mimpi yang tidur itu mimpi. Kalau itu mimpi buruk dan mimpi indah. Oh. Tapi kalau ini adalah bagaimana kita nantinya berusaha untuk mewujudkan impian kita. Yang pertama kita harus memutuskan kita maunya di mana. Iya. Apakah kita mau kuliah atau kita mau masuk ke dalam kedinasan, akademi angkatan atau akademi kepolisian. Itu kan dari pilihan kita masing-masing gitu. Jadi pertanyaan punya bermimpi, ya saya pasti punya mimpi, dan cara menggapai mimpi tiap orang kan berbeda-beda. Ya mungkin seperti itu. Berarti udah pernah bermimpi nih. Emang dari dulu pengen jadi Danmenkor. Kalau saya tanya pernah bermimpi jadi Danmenkor, ya jujur saya nggak pernah. Oh nggak pernah. Saya nggak pernah Ada bermimpi bayangan jadi gitu ya? Danmenkor. Cuma ya sering berjalannya waktu, yang harus kita lakukan adalah dalam setiap langkah kita harus selalu menampilkan yang terbaik. Yang terbaik untuk diri kita, terbaik untuk rekan-rekan kita, dan terbaik untuk organisasi kita, seperti itu. Bener tepuk tangan lu. Apa? Tapi ada satu Apa nih teman-teman satunya? yang sering terlupa dari penjajakan mimpi kita itu. Terkadang kita tuh pasti pernah merasakan gagal. Kita pernah merasakan gagal, dan kebanyakan orang apabila sudah jatuh itu bakal sulit untuk kembali naik ke atas. Ya, pesan dari saya, apabila teman-teman pernah merasa gagal, jangan sekali-sekali teman-teman udah gua nggak bisa. Jangan gitu. Iya. Bener Oke. sih misalnya itu. Tadi kan kita udah tahu nih pernah nggak Fitra nih bermimpi jadi seorang Danmenkor? Ternyata udah ada jawabannya. Sekarang apa sih rasanya setelah jadi taruna terus jadi Danmenkor pula di Akpol? Wah pasti kan kayak suatu Pride malah kan. suatu pride sendiri bagi diri Fitra kan, dan bagi keluarga juga pasti. Itu gimana rasanya? Dan mungkin teman-teman di rumah juga Hmm. sambil jelasin dikit ya, yang tadi rasanya gimana, dan tolong dong jelasin, karena pada nggak tahu nih di rumah Danmenkor tuh apa kan. Itu juga mungkin ada masih Boleh asing. itu boleh sekalian dijelasin mungkin ke teman-teman yang lagi lihat di sini. Jadi kalau ditanya bagaimana rasanya, yang pasti saya di sini merasa bangga bisa menjadi Danmenkor. Danmenkor itu apa? Danmenkor itu adalah Komandan Resimen Korps Taruna Akademi Kepolisian. Jadi itu membawahi beberapa bagian. Itu ada Danmenkor 31, 2, 3, 4. Yang lebih jelasnya Danmenkor itu kayaknya seperti Presma gitu ya kalau di mahasiswa ya. Presiden mahasiswa. Oh, mahasiswa. Setara ya. Ibaratnya seperti ya orang nomor satu lah di masing-masing angkatan. Kalau saya bisa di Akpol kan berarti dia orang nomor satu di Akademi Kepolisian. Kalau strukturnya seperti itu, ditanya tugasnya apa, ya kita harus bisa memberikan tauladan, contoh, panutan yang baik terhadap rekan maupun terhadap junior-junior kita seperti itu. Wah, luar biasa. Bukan lagi dah. Gua satu temen gua ini, gua sangat menaruh respect yang terdalam. Betul. Karena bisa menjadi panutan lah bagi kita semua. Tadi kan Fitra ngomong harus jadi role model buat rekannya sendiri, terus buat juniornya. Apa sih dari dalam diri Fitra nih yang harus diutamakan dulu sebelum menampilkan role model itu ke teman-temannya? Harus apa gitu di dalam diri Fitra sendiri? Saya suka nih sama pertanyaan. Oh, emang bisa keluar pertanyaan bagus ya dari Bintang tamunya agak beda tipis-tipis hari gitu ini. ya. Soalnya yang Bobot. Iya. Mas Kia yang mengajari saya banyak hal sebenarnya Mas Dimas. Wah, ini Teman satu kamar. satu kamar ya. Tepuk tangan dong buat Mas Dimas. Ya yang pertama yang sebenarnya harus kita lakukan adalah kita harus bisa menintrospeksi diri kita terhadap orang lain, penilaian orang lain, terhadap kritikan orang lain. Terkadang kalau kita terlalu memikirkan, oh saya ini udah bagus ini, saya udah disiplin, saya udah sesuai dengan aturan. Tapi kan yang menilai kita itu adalah orang lain. Maka dari itu saya tuh selalu sering mendekatkan diri kepada teman. Oh dari saya ini kurangnya apa gitu loh. Kurangnya apa yang harus saya perbaiki dari diri saya sendiri. Nah seperti itu kadang-kadang lebih efektif untuk kita bisa memperbaiki diri, mengimprove kemampuan kita untuk bisa setidaknya, oh ini bagus nih untuk ditampilkan, atau oh ini kayaknya bagus untuk ditingkatkan. Seperti itu. Selain kita bisa memperbaiki diri kita sendiri,
kita juga bisa berbagi kebaikan dengan rekan-rekan kita. Luar biasa. Ya, emang mantapnya sampai satu kata ke kata-kata itu memang Saling masuk berkorelasi banget. gitu loh ya. Nih kayak kopi yang ada di sini kalau nggak diminum nggak masuk. Oke. Kita minum dulu nih, Boleh ya. sama ya. Malam ini. Pasti penuh kejutan kopinya ini. Apa rasanya? Tetep pahit ya. Pahit ya. Namanya juga kopi pahit ya. Kopi itu nikmat pahit tapi ya. Iya. Gue emang suka kopi pahit, pecinta americano. Americano. Iya. Kalau gue espresso aja. Le. Espresso ya. Karena menggambarkan ekspresi. Gitu. Espresso sama ekspresi. Espresso kayak ekspresi ya. Iya. Tapi karena anda ini kita tegang. Benar-benar tegang gitu nih karena Apa nih Le ya? iya beda. Sima, kalau tahu Sima Aing, Sima Maung. Kalau bahasanya gitu. Kan biasanya gitu. si Askia sama si Dimas kan bawa acara kan enjoy gitu loh. Iya kan. Yang hadirnya kan tongkatnya panjang. Kayaknya lebih panjang tongkatnya daripada keberanian saya. Emang ini serem ya lihat tongkatnya. Betul. Betul. Nah, Bu, daripada lu betul kayak Upin Ipin aja, Bu. Nah, ini kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Oke, silakan. Iya. Tadi gue udah banyak nanya. Le. Iya, karena Sekarang gantian dulu. Sekarang Oh, itu udah pertanyaan. Pertinyi, ya. Saat ini kita ketahui bersama kita menghadapi pandemik, ya. Pandemik nih. Dan Apa tuh? juga Pandemik itu wabah penyakit yang dialami satu dunia kalau nggak salah. Namanya Corona, COVID-19. Nah kan sebagai dan Menkor nih, seberapa berpengaruh terhadap kehidupan Tarno? Walaupun gue udah tahu nih, tapi kan temen-temen nggak pada tahu. Sebenarnya Askia ini lebih pinter loh. Malu, gue jangan dipuji. Nanti kalau dipuji rusak kameranya. Ya kalau kita ngomong masalah corona, ini kan COVID-19 ini kan memang sudah mendunia ya. Iya. Sama Dimas kan bukan hanya di Indonesia saja kan. Bener. Udah sampai mewabah di seluruh dunia. Bener. Tapi kalau di dalam Akpol sendiri bagaimana menyikapinya adalah kita harus taat dan menyesuaikan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti itu. Kalau di Akpol seperti kita setiap kegiatan kita harus menjaga jarak, physical distancing, menyiapkan social distancing, tidak ada kegiatan yang secara berkerumun. Bener. Ataupun pada saat kegiatan kita apel itu minimal kita harus jaga jarak. Dalam pergerakan pasukan biasanya itu 3 banjar, kita 2 seperti itu. 2 banjar ya. 2 banjar. Berubah gitu ya berarti ya? Iya, kita harus taat terhadap misalnya mencuci tangan sesuai dengan aturan gitu kan. Harus masing-masing taruhan itu harus pegang ini Hand sanitizer. betul, hand sanitizer itu masing-masing dari taruhan harus pegang hand sanitizer, kebersihan diri, kebersihan dari pribadi. Dan lalu apabila ada sesuatu yang bila seorang taruhan itu merasa tidak enak dan kurang nyaman badannya, segera melaporkan. Itu jadi sesuai dengan prosedur, semuanya sesuai dengan aturan. Dimulai dari aturan dari presiden, Kapolri, gubernur yang langsung menjadi pimpinan tertinggi di Akpol, dilanjutkan dengan ke bawah-bawahnya pada tarunanya. Itu seperti itu. Luar biasa. Jadi intinya Le, Intinya apa tuh? apapun kebijakan dari pemerintah, Kita harus taat. benar sebagai seorang banget. Tarno. Nih pemuda-pemuda di rumah nih terutama yang kita kan sama-sama pemuda nih. Walaupun jiwa kita memang ada jiwa semangat yang tinggi, tapi pada saat kesempatan ini kita aja menyesuaikan. Bener nggak, Wo? Iya, mulai dari ini tadi satu yang menurut gua lupa mungkin kita disebutin. Kita aja pakai masker kemana-mana sekarang ya. Udah kayak Ninja Hattori aja. Enggak, tapi itu lebih pada kita mencegah daripada mencegah. mengobati. Bener banget. Emang ya walaupun bener Padan Menkor walaupun kita juga nggak bisa pesiar ya selama wabah ini. betul. Tapi kita banyak kegiatan di lingkungan Akpol nih. Kemarin kita kan ngomong-ngomong masalah kegiatan. Iya. Kita kan nih sekarang lagi ada kegiatan di Anmas Iya, nih. betul, di Anmas. Dengar-dengar kemarin ada kegiatan keluar ya, dan Menkor ada perwakilan kegiatan Iya keluar. betul, ada kegiatan keluar. Nah itu gimana tuh situasi di luar kira-kira? Iya. Bentar dulu tapi sekalian lu jelasin juga di Anmas itu apa. Oh, Banyak iya. teman-teman di rumah nggak tahu. Kalau dan Menkor yang ngejelasin kan Betul. nganggep gitu. Banyak pertanyaan berarti ya. Iya. Di Anmas itu apa gitu. Terus apa yang lu lihat di luar?
Jadi simpelnya Dianmas itu adalah kegiatan pengabdian masyarakat buat semua teman-teman. Itu adalah kegiatan pengganti Latsitar Danus yang seharusnya dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Utara di Manado. Karena ada wabah ini, ya dari Akademi Kepolisian itu mengadakan kegiatan Dianmas mengabdi masyarakat di dalam lingkungan Akpol. Kegiatannya terdiri apa saja? Itu ada beberapa kegiatan, misalnya kita melakukan kegiatan bakti sosial, membantu masyarakat sekitar Akpol, kita melakukan public address, penyuluhan, kita membagikan leaflet, membagikan hand sanitizer, masker, desinfektan, Gratis ya? dan lain-lain gratis. Gratis lah. Dari Akademi Kepolisian seperti itu, kegiatan lebih kepada kegiatan sosial berbakti kepada masyarakat. Nah, kemarin saya juga sempat sekitar 29 taruna kalau saya nggak salah, kurang lebih itu melakukan kegiatan bakti sosial juga bersama dengan Polda Jawa Tengah, dengan Kodam 4 di Ponorogo, serta pemerintah daerah Kota Semarang. Itu kita melakukan penyuluhan. Taruna turun langsung ya? Taruna turun langsung. Wih. Tapi kita tetap memperhatikan jarak, social distancing, physical distancing terhadap masyarakat. Di situ kita memberikan penyuluhan tentang COVID ini. Jadi sebenarnya kita itu jangan terlalu memberikan ini memang betul ada wabah. Tapi stigma kita, pikiran kita harus positif terhadap wabah ini. Gitu. Kita harus positif dan kita harus bisa melakukan tindakan preemptif itu ya, pencegahan terhadap COVID ini. Kita harus bersama-sama memutus rantai COVID-19 ini, nggak bisa kalau kita sendiri. Makanya kita berbagi dengan masyarakat. Kita stop penyebaran COVID-19 ini dimulai dari lingkungan pribadi, lingkungan masyarakat, dan baru setelah itu lingkungan yang lebih besar. Luas lagi ya. Soalnya kalau pemerintahnya bilang COVID-19 ini kalau dari masyarakatnya nggak taat pun nggak bisa. Iya. Dari polisinya ngelarang, kalau dari masyarakat pun bisa. Dari kesadaran diri sendiri Iya, belum ada, betul, sulit ya. Sulit. Makanya sekalian di sini menghimbau kepada masyarakat untuk bisa memperhatikan lagi, COVID ini seperti apa, stigma juga harus positif terhadap wabah. Ini seperti itu. Tadi kan Teman. Apa wo? Tadi apa wo? ada dari Polda Jawa Tengah sama dari Kodam Diponegoro. Berarti memang ya, Le, integritas TNI Polri ini luar biasa. Wah, tepuk tangan dulu. Emang kita dilahirkan, kita 3 bulan dibumikan yang sama, resimen Chandra di Resimen muka. Chandra di muka. Bener nggak 3 bulan kita 4 angkatan bersatu? Angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, Udara, sama kepolisian. Sampai sekarang hubungan kita baik emang antara angkatan. Betul itu. sekali. Itu memang harus kita jalin terus ya. Tapi ngomong-ngomong nih, Fitra kalau sama dan Menkor antar matra nih masih sering komunikasi ya, kayak kegiatan-kegiatan apa gitu. Ada nggak kegiatan-kegiatan yang mengkomunikasikan antara 4 matra ini? Di matra itu gimana sih sharing gitu? Yang pasti karena ya kita sama-sama merasakan dulu pada saat diksar bersama, Iya. ya pasti kita udah saling kenal gitu ya satu sama lain. Dan saya bersama dan Menkor dari Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Angkatan Udara sampai sekarang masih tetap saling berkomunikasi, berkoordinasi tentang kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan di masing-masing matra. Dan kita juga sering melaksanakan kegiatan bersama, itu integrasi antara TNI dan Polri. Apa tuh kegiatannya Tra, biasanya? Misalnya seperti itu, kita sering siap 3 bulan sekali itu kegiatan Babin Kortar itu. Babin Kortar. Jadi masing-masing perwakilan dari tiap matra kita bersama duduk diskusi, membahas sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita bahas dan bagaimana pemecahan masalah, problem solving dari setiap tema yang kita angkat. Seperti itu, diskusi lebih kepada diskusi. Dari taruna aja kita udah diskusi bareng. Tuh, dari taruna udah diskusi bareng. Perwira ketemu di lapangan udah klop. Oh iya. Jalan gandengan, bener nggak? Mana-mana kan? Yakin Le, pasti negara ini akan kompak dan maju Wih, kalau TNI Polri bener. terus bersama. Jadi memang kita udah banyak dapet ya. Betul. Dapet tadi dari mulai awal Fitra di mana gitu kan. Awal dari SMA-nya di mana? Iya, terus dia jadi dan Menkor. dan Menkor. Tentunya kita harus penutup nih kesimpulan dari Fitra dulu lah. Apa yang mau disampaikan sama penonton semua? Ada nggak? Terkait dengan seluruhnya ini. Yang terpenting kalau menurut saya
kita dalam hidup itu harus senantiasa bersyukur, syukuri nikmat apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Jangan pernah lupa bahwa kita bisa seperti ini adalah berkat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, kedua orang tua, dan jangan pernah takut kita untuk bermimpi. Soalnya saya pernah baca itu buku dari karyaan Alaskar Pelangi juga tuh, Andre Hirata. Bermimpilah, niscaya Tuhan akan memeluk mimpi-mimpi. Wih, luar biasa. Jadi kalau kita mau punya suatu impian atau cita-cita, kita harus bermimpi dulu. Tapi tidak lupa didorong dengan doa dan usaha. Betul. Dan juga tidur. Kalau lo nggak tidur nggak bakal mimpi. Itu beda. Oh beda ya. Konteks. Dulu gua. Nah kalau dari Ewo nih, setelah melihat kesimpulannya apa, Bu? Kesimpulannya adalah jangan pernah yang namanya berkata untuk menyerah. Betul sekali. Nyerah terus dari kemarin ya, episode kemarin nyerah gitu. Ini kan pengalaman hidup. Oh pengalaman Kali hidup. apa untuk diceritakan kan? Iya. Ini 4 kali soalnya udah. Enggak, Selalu deh. satu kali. Saya 1 kali tes doang, Mas. Satu kali tes di Polri. 1 kali tes tahun 2016. 2015 tes lagi. 2014 tes juga. Udah 13 tes lagi. Emang manusia tua. Pantesan botahan ada. Nah, jadi itu ya, jangan menyerah. Kalau dari gua ingat perkataan mantan Wakapolri, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Nanan Soekarno. Dia mengatakan bahwa yang terdalam di hati gua, setiap musibah adalah suatu anugerah dari Tuhan. Walaupun itu musibah, datangnya koreng itu sebuah anugerah. Karena apa? Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Betul sekali. Dan tinggal bagaimana kita memikirkannya dan mencari solusinya. Dan menyerahkan semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mantap sekali ya. Wow, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Gua udah gede gitu nggak tepuk tangan. Emang orang-orang di sini orang-orang hebat. Termasuk panutan kita nih. Susah datanginnya ya. Walaupun diiringi malam ini dengan kesipitan dari saudara Ewo dan kegantengan mangkok yang bersinar dan ditutupi dengan kegelapan pula. Oke, kita Tapi kita harus tetap dengan pantun. Lu dulu nih. Gua paling suka nih kalau pantun. Iya, pantun nih. Kalau Mitra jangan berpantun. Jangan lupa pantun. Harus jaim. Jaga image. Kalau kita mah bebas. Namanya gak rumput yang bergoyang. Rumput bergoyang. Pantun yang bener pantun. Dan Menkor pantun. Gimana nih, Bro? Pantun. Oh ya udah boleh pantun. Dan Menkor kasih pantun. Apa nih? Ya terserah lah. Mau tentang corona, mau tentang apa terserah. resimen, serah. Gue juga lagi mikir nih, mau bikin pantun. Kan dulu. Dan Menkor penutup, nggak bisa. Penutup harus Ewo. Itu emang standarnya kayak gitu karena yang pecahin. Tadi kan di belakang udah diomongin. Betul ya. Pecahin pantun. Pura-pura lupa lagi. Nggak dikasih bocoran pantun, Iya. bingung deh. Udah deh, saya pantun ya. Oke. Jalan-jalan ketemu Bu Asi. Bu Asi. Cukup sekian dan terima kasih. Weh, Ada singkat. emang singkat ya, nggak ada pesannya pantunnya ini. Aduh. Nah, sekarang Bukan gue menjaga kita. image juga mau banyak ngomong, nggak kayak kita ya. Kalau gua pergi ke pasar sama Bapak Nana, pulang-pulang dianterin Om Dadan. Apa tuh artinya? Walaupun hari ini kita sedang menghadapi corona, Tuh. tapi kita tetap sama-sama untuk bersenang hati menyambut bulan Ramadan. Gantian. Emang terbaik itu. Gantian sekarang. Iya, Tadi kan udah Ramadan. Terima kasih. Sekarang nggak beda nih. Pagi-pagi minum kopi. Wah, Cakep. kopi terus lu minum lah. Emang kayak gitu pantun gua. Oh iya, gua minum lah. Yuk, Pagi-pagi minum kopi. iya. Siangnya ngangkut batu bata. Kuproy lu, ini proyek. Jangan pernah berhenti untuk bermimpi untuk meraih suatu cita-cita. Woi. Mantap. Tetap kembali bersama podcaster kita dan selalu kita tunggu. Teman-teman harus stay tune terus di rumah untuk nonton Om Tampol. Aduh, kurang semangat sekali lagi ya biar keluar. Keluarin otot-ototnya itu loh. 1, 2, 3.